Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari analisis potensi bencana di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi melalui dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Nah, dalam presentasi ini kita akan menganalisis potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia secara komprehensif. Selanjutnya kita akan membahas potensi bencana di wilayah Sumatera. Yang pertama, gempa bumi. Sumatera merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas seismik yang tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh posisinya yang berada di antara lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Tercatat beberapa gempa besar yang terjadi di Sumatera seperti gempa Aceh 2004 yang memicu tsunami dahsyat. Gunung meletus. Sumatera memiliki banyak gunung api seperti Gunung Sinabung, Gunung Merapi, dan Gunung Kerinci. Letusan gunung api dapat menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang signifikan di sekitar wilayah tersebut. Selain itu juga dapat memicu aktivitas penerbangan dan pertanian. Banjir dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi di sebagian besar wilayah Sumatera, terutama daerah pegunungan, menyebabkan potensi banjir dan tanah longsor yang cukup tinggi. Hal ini dapat membahayakan permukiman dan infrastruktur sekitarnya. Selanjutnya kita akan mempelajari potensi bencana di wilayah Jawa. Gempa bumi, Pulau Jawa juga terletak di antara lempeng tektonik, sehingga memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi. Beberapa kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta berada di zona gempa yang rawan, sehingga masyarakat harus siap siaga menghadapi bencana ini. Gunung meletus. Jawa memiliki banyak gunung api aktif termasuk Gunung Merapi, Bromo, dan Gunung Salak. Letusan gunung api dapat menyebabkan kerusakan besar pada permukiman, pertanian, dan infrastruktur di sekitarnya. Evakuasi penduduk di daerah rawan bencana menjadi tantangan tersendiri. Banjir dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi, terutama di wilayah pegunungan, menyebabkan potensi banjir dan tanah longsor di daerah Jawa. Daerah-daerah yang rawan bencana ini umumnya berada di sekitaran sungai-sungai besar dan daerah perbukitan. Selanjutnya, potensi bencana di wilayah Kalimantan. Yang pertama ada kebakaran hutan. Kalimantan memiliki luas hutan yang sangat besar, namun seringkali terjadi kebakaran hutan, baik disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia. Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, polusi udara, dan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Banjir. Kalimantan memiliki banyak sungai besar yang seringkali meluap saat musim penghujan, menyebab banjir di wilayah sekitar. Banjir dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur, terputus akses transportasi, dan kerugian ekonomi yang besar. Selanjutnya, kekeringan. Di sisi lain, Kalimantan juga mengalami musim kemarau yang panjang yang dapat menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih di beberapa daerah. Hal ini dapat mengganggu ketersediaan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan perikanan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari potensi bencana di wilayah Sulawesi, gempa bumi, dan tsunami. Sulawesi terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik sehingga rawan terhadap gempa bumi. Gempa bumi di Sulawesi juga berpotensi memicu tsunami seperti terjadi di Palu pada tahun 2018 yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar. Banjir dan tanah longsor. Selain gempa bumi, Sulawesi juga rawan banjir dan longsor,
terutama di daerah pegunungan, curah hujan yang tinggi, dan kondisi geografis yang berbukit-bukit menyebabkan wilayah ini rentan terhadap bencana. Gunung meletus. Sulawesi memiliki beberapa gunung aktif seperti Gunung Sopotan, Gunung Lokon. Letusan gunung api dapat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa di sekitar wilayah tersebut serta mengganggu aktivitas penerbangan dan pertanian. Baiklah, kita akan membahas upaya mitigasi bencana. Yang pertama, pemetaan risiko. Langkah awal dalam memitigasi bencana adalah melakukan pemetaan risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang paling rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Kedua, ada peningkatkan kesiapsiagaan. Selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat baik melalui pelatihan, simulasi bencana maupun penyediaan infrastruktur dan logistik yang memadai. Yang ketiga, ada membangun infrastruktur tangguh. Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan tahan bencana seperti bangunan tahan gempa, pintu air, dan sistem dinamis yang baik juga merupakan langkah penting dalam mitigasi bencana. Selanjutnya kita akan membahas peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Pertama itu kesadaran dini. Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang potensi bencana di wilayahnya. Hal ini dapat membantu mereka untuk siap siaga dan tanggap dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan. Masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan seperti pelatihan tanggap darurat, penyusunan rencana evakuasi, dan penyediaan persediaan darurat di tingkat rumah tangga. Yang ketiga, ada keterlibatan komunitas. Pembentukan kelompok-kelompok komunitas tangguh bencana tingkat lokal juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana. Nah, itulah materi kita pada hari ini mengenai potensi bencana di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.